Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, ketemu lagi di acara Obrolan Rakyat bersama saya Melen Sori. Nah, sahabat sekalian, 9 Desember 2020 kita akan dihadapkan pada pilkada pemilihan kepala daerah serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Bengkulu dan provinsi-provinsi yang lainnya. Nah, sahabat sekalian, begitu pentingnya digital marketing dalam membantu mempopulerkan kandidat dan juga untuk pemenangan kandidat pada pemilu kada. Nah, ini menarik untuk kemudian kita bahas. Nah, kali ini tema obrolan rakyat kita adalah digital marketing untuk pemenangan kandidat pada pemilu kada. Dan alhamdulillah sudah hadir bersama saya. Kita sapa dulu Bung Fitrah Subarkah S.Hum. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau ini alumni UI ya, Universitas Indonesia. Juga aktif di Direktur Eksekutif Poltras, sebuah lembaga survei. Kemudian founder dari Fitrah Idea. Pernah juga bekerja di Bukalapak dan beliau juga adalah trainer dari digital marketing. Banyak diundang teman-teman berkaitan dengan strategi pemasaran. Boleh dibilang beliau adalah konsultan digital. Nah, baik Bung Fitrah Subarkah, langsung saja saya ingin bertanya. Seberapa penting sebetulnya digital marketing untuk membantu mempopulerkan atau pemenangan pilkada dari para kandidat ini? Iya. Ntar dulu. Mungkin saya bukan konsultan kali ya. Iya. Dukun. Enggak, bercanda. Maksudnya Dukun politik. enggak. Lebih kepada Ya. sebenarnya kalau namanya kita di digital marketing itu kita tidak diajarkan untuk gambling atau kira-kira ya. Tapi kita melakukan semuanya berdasarkan data-data yang ada, data-data yang diberikan, berapa pencapaian, berapa yang lihat dan segala macam. Intinya data-data yang terukur, bukan yang kira-kira atau gambling seperti itu. Nah, kalau ditanya seberapa penting, apalagi sekarang lagi pandemi ya. Ya, masa pandemi ya. Jadi digital marketing itu salah satu yang mungkin udah nggak bisa dilepaskan lagi. Betul. Kenapa? Karena satu nih, kita udah selalu sering mungkin dari dulu udah tahu mungkin dari dulu bahwasannya namanya sosial media, namanya apa, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok yang terbaru gitu kan, itu semua adalah sosial media yang dekat dengan masyarakat, Betul. dan masyarakat menggunakan itu sehari-hari gitu kan. Jadi bukan hal yang baru sebenarnya, dan itu sudah diprediksikan bahkan dari 10 tahun lalu. Dari tahun 2000 lebih dari 10 tahun lalu bahwasannya sosial media ini namanya juga media gitu, media sosial kan. Betul. Ya, akan menjadi sesuatu ledakan yang apa istilahnya? Ledakan atau merubah kebiasaan orang-orang. Bayangkan orang-orang yang apalagi di masa pandemi ya. Masa pandemi. Bayangin anak-anak yang 10 tahun lalu itu misalkan katakanlah umurnya 10 tahun, sekarang kan sudah 20 tahun kan. Betul. Jadi behavior atau kelakuan mereka atau tingkah atau mungkin kebiasaan mereka itu udah berbeda dengan mungkin generasi-generasi yang lahirnya mungkin di atas mungkin 80 ke atas gitu ya, atau 70 ke atas, itu udah sangat berbeda gitu. Jadi makanya hari ini yang kalau kita bilang bicara bahasa yang pada umum itu adalah milenial, saat ini mendominasi. Ya, mendominasi. Mendominasi. Milenial ini gimana sih? Sebenarnya definisi milenial ini kan ada yang macam-macam, beda-beda gitu. Tapi kalau paling gampangnya katakanlah pemuda lah ya. Katakanlah dia umur 17 sampai 35. Itu mendominasi 60% lebih pengguna sosial media. Sosial media ya. Oh, lebih 60%. Mereka sangat melek sekali ya. Sangat melek. Dan itu menjadi apa istilahnya ya? Ia menjadi acuan mereka, referensi mereka untuk melihat gitu. Betul. Kayak mana sih calon ini? Kayak mana sih tim sesnya? Ributnya kayak mana? Segala macamnya, perkembangan seperti apa? Karena kan tidak bisa bertemu langsung dengan istilahnya dengan para calon. Ya lewat sinilah mereka bisa melihat referensi ini segala macam. Dari media sosial bisa gitu. dilihat. Ya. Makanya kalau dibilang penting. Sangat penting. Sangat penting. Ya sekarang gini deh. Bukan saya menafikan media-media mainstream ya. Media mainstream tuh masih diperlukan masih ya. Tapi mungkin untuk impact tertentu atau mungkin di golongan masyarakat tertentu gitu kan. Saat ini kan yang menjadi lahan terbesar, maksudnya ceruk terbesar ya. Nah, nanti saya kasih tahu tentang berapa pengguna Bengkulu dan segala macam gitu. Jadi ceruk terbesar itu ada di milenial saat ini. Pabrik suara tuh terbesar ada di situ.
ya kan, dan inilah yang mereka Dan harus untuk menjangkau itu milenial itu lewat sosmed. sosial media. Ya. Ya, sekarang kalau ditanya lebih sering nonton TV apa YouTube? YouTube pasti. YouTube, Saya iya. belum jamin, gitu kan? Karena memang ada namanya screen time ya. Satu hari orang itu rata-rata milenial itu satu hari rata-rata screen time itu maksudnya Melihat layar laptop atau HP itu rata-rata 8 jam lebih. Satu hari kurang 8 jam. 8 jam lebih. Apa yang ada itu datanya ada semua gitu. Seperti itu. Ya kayak gitu sih kalau ditanya penting atau enggaknya. Penting, sangat penting. Artinya sangat penting sekali bagi kandidat bupati ataupun kemudian gubernur, caleg dan lain sebagainya untuk melek teknologi ataupun menggunakan juga media sosial sebagai media untuk menyampaikan visinya, misinya, termasuk juga menyampaikan apa sih yang ingin dia lakukan pada saat dia terpilih sebagai kepala daerah. Sangat penting sekali ya. Penting sekali. Nah, kemudian kalau untuk media sosial yang paling banyak diakses oleh masyarakat Indonesia ataupun Bengkulu, atau mungkin Bung Pitra juga kita sempitkan ke Bengkulu, berapa sih data yang Bung Pitra update terakhir mungkin yang mungkin Bengkulu aja kali ya. Bengkulu ya. Kalau Indonesia nanti terlalu luas ya. Kalau Bengkulu ya berapa? Itu yang paling banyak Bengkulu nih, Facebook atau YouTube? Saat ini masih Facebook. Facebook ya. Masih Facebook. Jadi Facebook, kalau saya kemarin lihat ya, Facebook, Instagram, baru YouTube. Kalau sosial media ya, Facebook, Instagram, baru YouTube. Kalau sosial media. Tapi kalau aplikasi chat, WhatsApp. Masih tinggi dengan WhatsApp. Itu yang paling tinggi. Paling tinggi gitu. Jadi, nah yang perlu kita ingat itu Facebook, Instagram, WhatsApp ini satu perusahaan sebenarnya. Satu saham. YouTube ini beda, punya Google, ini punya Facebook semuanya. Jadi ketika kita mengoptimasi di sosial media itu bisa saling berintegrasi gitu. Jadi sebenarnya ibaratnya kita bayar sekali, itu bisa muncul di 3 tempat atau di 2 tempat gitu. Kalau di sosial media, di ads di sosial media gitu kan. Jadi makanya kalau untuk pengguna Bengkulu ya. Ini saya kasih tahu untuk pengguna Bengkulu, terakhir saya cek itu provinsi ya. Dia bilang data pengguna aktif provinsi Bengkulu itu ada sekitar 900 sampai 1 juta orang. 900 sampai 1 juta orang yang menggunakan Facebook. Yang menggunakan Facebook ya. Facebook ya. Memang Facebook jadi ya. favorit ya. 900.000 sampai 1 juta orang. Itu data dari mana? Ya data dari Facebook sendiri. Dari Facebook sendiri. Masih tahu ke kita gitu kan. Nah, terus usianya berapa nih penggunanya? Usia kita katakanlah milenial lah ya, yang ini usia 18 sampai 35. Penggunanya itu ada 74%. 74% dari 900.000 itu. 74%. Jadi kurang lebih mungkin kalau ini sekitar 700-an ribu lah ya. 700-an ribu dari pengguna Bengkulu nih, dari 900 sampai 1 juta. Jadi 74%-nya itu menggunakan Facebook. Setuju ya. Usia milenial itu ada di 74%. Bayangkan. Dan itu nggak sedikit. 700.000 orang itu. Bayangkan kalau seandainya harus mendatangi 2.000 orang atau 1.000 mengumpulkan di suatu tempat. Ini hanya terwakilkan melalui media sosial Facebook, bisa mengakses dan bisa melihat bahkan videonya pun bisa di-upload itu. Dan beberapa kandidat itu juga melakukan beriklan di Facebook. Seperti apa sih Bung Pitra iklan di halaman Facebook itu? Pola menjangkaunya dan sebagainya. Jadi dijelaskan juga. Jadi kalau untuk iklan di Facebook sekarang untuk politik jadi udah agak susah ya. Karena harus macam-macam lah peraturan Facebook. Untuk yang politiknya ya. Kalau untuk produk lain, untuk jualan masih biasa normal gitu. Cuman kalau untuk politik tuh udah agak lebih ketat gitu ya. Makanya kadang nggak semua orang bisa. Untuk kalau ketahuan sama Facebook nih, wah ini iklan politik nih. Kalau politik ditolak pasti. Kalau belum orang-orang yang terpercaya yang megang. Facebook tuh kan juga memverifikasi dulu orangnya dan segala macam. Alhamdulillah saya sudah terverifikasi untuk iklan politik ya. Sudah sangat bisa gitu. Sudah sangat bisa gitu kan. Ya, karena malu juga kalau masa nggak bisa digital. Masa nggak bisa gitu. Makanya kalau saya berani jamin karena itu peraturan baru itu kalau nggak salah di bulan awal September ya itu muncul apa Agustus saya lupa. Jadi Facebook tuh untuk iklan politik di semua negara ya, nggak semua negara, beberapa negara termasuk Indonesia tuh kena yang
iklan itu dibatasi. Nggak bisa semua orang iklan politik. Gitu. Dan itu hebatnya, itu bisa memetakan. Betul. Mungkin kita bisa menjelaskan juga. Nah, usia, iya, lokasi. iya. Untuk iklan di digital itu kan kita enaknya gitu ya. Kita bisa ibaratnya kita tuh kerja kayak pakai layar nih, dikasih tahu sama dia ini yang pakai, misalnya kita mau ke wilayah mana misalkan, kemana misalkan, mana berapa sih pengguna sosmednya, efektif nggak sih kita ngiklan digital di situ? Atau kita pengen ke Kota Bengkulu, berapa nih wilayahnya? Wilayah ada nggak sih nih, bisa nggak sih gitu? Oh nggak bisa misalkan. Oh ternyata misalnya kita ke Bengkulu Utara misalnya gitu, oh penggunanya cuma sekian, data pemilihnya sekian. Kira-kira efektif nggak ya? Kalau nggak efektif, misalkan contoh data pemilih 100.000, penggunanya cuma 10.000, sayang, mending nggak usah, gitu kan. Tapi ada beberapa kabupaten di Bengkulu nih, saya nggak bisa bocorin itu ya. Itu tuh penggunaannya tuh pengguna mudanya tinggi banget, tinggi, sangat tinggi. Jadi pas saya lihat, wih, ini mah bisa sampai angka, bahkan sampai angka di jumlah daftar pemilih itu udah segitu gitu. Hampir mayoritas. Hampir mayoritas. Dan itu saya cocokin juga, saya iseng-iseng ngebuka data BPS tentang demografi penduduknya dan segala macam gitu. Oh iya, masuk akal. Kalau dicocokin sama BPS tuh nggak beda. Maksudnya ada perbedaan sedikit-sedikit. Ada jauh beda seperti itu. Kayak gitu. Dan juga pada saat beriklan itu juga minat juga apa bisa ini kan, politik kemudian juga dan sebagainya. Bisa. Kalau untuk minat, ya bisa, sangat bisa. Tentang usia juga. Tentang usia, terus jenis kelamin. Apalagi ya, banyak sih ya. Tinggal bagaimana kemudian konten konten dari si kandidat, termasuk timnya, tim medianya, untuk kemudian meng-create kandidat itu dengan konten-konten yang baik, yang bagus. Karena sosial media itu bukan tentang iklan aja. Sekilas iya. Bagaimana Bung Fitrah mendampingi klien berkaitan dengan konten ya. Apa sih yang dikerjakan sebetulnya Bung Fitrah terkait dengan digital marketing untuk pemenangan itu? Kalian politik nih? Kalian politik. Apa saja sih sebetulnya? Ngeri. Dibocorkan dikit lah. Jangan dong. Nah, yang jelas. Maksudnya kliennya nggak usah. Ya. Apa sih yang dikerjakan? Yang jelas memang kalau tentang politik sih saya udah dari 2000 berapa tuh? 2000 berapa ya saya di politik tuh? Zaman Jokowi Ahok tuh. Jokowi Ahok. Iya, Jokowi Ahok maju gubernur Jakarta, saya udah terlibat di situ ya. Udah lihat bagaimana perkembangan dunia digital yang dipakai sama anak muda sekarang gitu kan. Sebenarnya kalau di tentang cara-caranya bagaimana di politik digital itu apa sih? Ya, intinya di tim digital itu kita harus memenangkan opini. Menangkan opini di media sosial ya. Cara-cara memenangkan opininya seperti apa? Itu teknis. Teknis ya. Iya, teknis dan memenangkan opini itu nggak melulu tentang apa istilahnya. Ya bagus ya segala macam lah, pokoknya ada teknik-tekniknya lah. Intinya di medsos itu kita harus memenangkan opini. Sama lah kayak misalkan kayak gini. Kita nggak usah menutupi lah misalkan. Media itu kan juga sebenarnya media yang maksudnya netral atau media mainstream gitu kan. Pasti ada dong yang pengen siapa menang opini di sana. Beriklan ya. Dan segala macam gitu kan, mereka pengen beriklan di sana. Mungkin doang seperti itu. Nah, bedanya di medsos. Bedanya di medsos itu kita harus bisa merekayasa atau membangun citra, bukan sekedar citra tapi membangun apa namanya brand, alur komunikasi agar bisa memenangkan opini gitu. mengadu emosi pemilih lah. Enggak, betul ya. Kalau kayak gini, sekarang banyak buzzer dan segala. Buzzer tuh nggak jelek loh. Buzzer tuh sering dipakai sama perusahaan bisnis. Misalkan saya pernah dulu ngebantu buzzernya Unilever misalnya gitu. Itu tuh ya buzzer tuh memang difungsikan untuk seperti itu gitu. Maksudnya untuk ini bagus dan segala macam maksudnya. Cuman kan untuk memenangkan digital marketing itu menang opini digital nggak cukup hanya buzzer. Nggak cukup gitu ya. Pun kalau buzzernya harus seperti apa? Wah, banyak deh. Banyak ya. Dan itu tidak bisa dibocorkan secara gamblang ya. Harus ini ya. Nggak bisa. Nggak nanya, saya sekarang lagi pegang saya. Jadi teman-teman sekalian, Bung Fitrah Subarkah ini sudah beberapa kali membantu baik itu di tingkat nasional untuk urusan bisnis dan politik. Kalau tingkat nasionalnya banyak, sudah banyak sekali, termasuk juga di daerah, termasuk juga bisnis. Dan pada pemilu kada ini beliau ada juga membantu beberapa untuk pemenangan dari kandidat, tapi tidak bisa saya bocorkan. Ya mudah-mudahan yang dibantu Bung Fitrah itu nanti menang. Amin. Itu yang harapan kita ya.
Nah, gini Bung Fitra. Jadi yang termasuk website ya. Jadi di samping media sosial juga website juga ya. Website itu perlu untuk behavior, maksudnya untuk di daerah-daerah tertentu, untuk masyarakat yang karakteristiknya memang suka ngelihat info lebih jauh. Nah, itu kan bisa kita cek sebenarnya. Kayak gimana sih di sini orang-orangnya, di daerah ini behaviornya seperti apa? Itu semua ada datanya sebenarnya. Itu, dan kebetulan memang sekarang saya kan juga lagi ngegarap project big data nih sama teman-teman di Jakarta. Jadi nanti tuh kita bagaimana mengkonekkan antara aktivitas online dan offline itu menjadi satu data. Contoh misalnya kayak gitu. Misalkan saya di Bengkulu nih, saya pengen tahu nih orang-orang di Bengkulu nih aktivitasnya tuh paling banyak geraknya kemana sih, arah jalannya itu bisa. Misalkan paling laku istilahnya warung makan mana yang paling laku di kota Bengkulu nih, di jam-jam tertentu lah itu bisa. Nah, itu tapi nanti bisa dianalisa ya. Itu masa depan gitu. Itu saya lagi siapin sekarang sama teman-teman, cuman ya nantilah. Itu bakal gila. Jadi patokan datanya itu bukan lagi hanya data digital, tapi data lapangan yang kerekam aktivitas yang oleh digital. Dan saya jamin bahkan mungkin orang nanti nggak butuh lagi lembaga survei politik. Sebentar, berikutnya Bung Fitra. Maaf ya, nggak mungkin ya, kemungkinan karena bahaya nih itu jangka panjang ya. Nanti aja lah itu. Ya. Nah, Bung Fitra, ini kan Bung Fitra tentu bekerja dalam tim juga ya. Dalam tim juga menyiapkan kontennya dan lain sebagainya untuk membantu pemenangan kandidat itu. Jadi seperti apa sebetulnya tim ini bekerja atau memang silent betul ya? Untuk jadi Bung Fitra itu dalam artian begini menurut saya, megang media sosialnya kandidatnya, media sosial Facebook, Instagram, apa dan sebagainya itu atau seperti apa Bung Fitra? Wah, mau dijabarin? Enggak sih. Yang jelas gini, ya kita bertanggung jawab terhadap sosial media kandidat. Ya. Terus maksudnya tapi bukan secara kan banyak tim ya. Namanya paling kalau pilkada ada tim itu, tim ini, tim itu. Gitu. Jadi boleh dibilang Bung Fitra ini adalah konsultan digital marketing yang berhaluan kanan. Karena kalau yang berhaluan kiri itu kan ada yang menggunakan buzzer yang nyerang, kemudian akun-akun media sosialnya sampai bisa 10 ya Bung Fitra. Kemudian apa istilah flying victim ya? Teknik itu teknik buzzer. Gitu. Ada pada intinya mereka sendiri yang gitu ya untuk mengadu-adu itu. Ya, teknik komunikasi itu. Cuman maksudnya kalau untuk secara kerja ya kerja gitu. Nah, cuman kalau Bung Fitra ini tidak melakukan hal-hal yang kotor. Karena saya tahu beliau kan. Jadi memang digital marketing dan kerjanya pun terukur ya Bung Fitra, karena iklan yang dimasukkan dalam halaman Facebook kandidat dan sebagainya ataupun kemudian dibuat relawan misalnya seperti itu terukur. Bisa dilihat dari interaksi oleh Facebook itu kan semua. Bahkan berapa ribu jangkauan ya. Bahkan saya punya buzzer itu bukan maksudnya tim media punya buzzer. Tim media sosial. Gini, intinya setiap pekerjaan yang saya lakukan itu terukur. Jadi klien itu nggak ngambang. Jadi gini, apa sih yang dilakukan hari ini? Ya itu mereka bisa tahu hari itu juga. Laporan. Iya. Laporan dan berapa pencapaiannya udah per bulan ini gimana? Karena gini, kita bullshit kalau kita ngomong impact tapi nggak kita bisa kasih laporan datanya berapa. Maksudnya kita ya klien kita juga harus ini dong istilahnya nyaman terhadap apa yang kita kasih gitu kan. Misalnya kayak ini aktivitas hariannya seperti apa, aktivitas bulanan ini impactnya seperti apa, dan itu dilaporkan. Jadi bisa dipertanggungjawabkan. Sangat, saya berani. Jadi konsultannya dan termasuk kliennya itu nggak berhalu gitu. Aduh, gimana ya? Kalau saya gini loh, zaman gini masih halu tuh bahaya gitu. Karena kalau apa saya dilakukan, udah dikerjakan. Tenang aja. Beres. Waduh, gawat banget itu. Artinya laporan itu bisa ya bahkan mungkin tim ses sendiri ibaratnya mungkin yang bekerja di lapangan kan, kalau saya kan di digital mereka pasti juga melakukan yang namanya pendataan kan. Istilah ada ukuran kerja yang kita kasih. Bahwasannya seperti ini ya. Iya. Baik. Jadi gini Bung Fitra, di penghujung pertanyaan mungkin
orang sekarang digital marketingnya sudahlah katanya itu nggak efektif juga. Sekarang ini siapkan duit sekian, sogok masyarakat, selesai. Artinya kan ini kan cara-cara kotor. Karena money politik itu kan haram. Aduh. Nah ini Bung Fitra menawarkan sendiri. Nah dari pandangan Bung Fitra sendiri seperti apa dengan pandangan seperti ini? Berat, ini harusnya Bung Melian yang jawab. Saya berator kan. Ya kalau dari pandangan saya gini loh. Sekarang ini kan milenial itu kan udah tinggi ya. Bahkan data terbaru itu semua kabupaten yang mereka emang melek sosial media gitu kan. Nah, jadi ada sebuah behavior yang pengen saya kasih tahu di sini ya. Bentar ya, saya bacain aja. Tren pemilih hari ini, pemilih konservatif itu semakin kuat, ya kan? Konservatif ya. Ya, jumlah pemilih milenial semakin tinggi, ya kan? Mereka tidak tersentuh oleh media konvensional, gitu. Akses seluruhnya hampir sebagian besar itu lewat sosial media. Nah, media sosial bisa diakses di daerah, membuat gap atau disparitas lah, yaitu jarak antara pemilih desa dan kota itu berbeda. Apa perbedaan pemilih desa dan kota? Yang tadinya mungkin di desa itu pemilihnya pragmatis, seperti gimana? Itu karena sekarang tingkat milenial di desa itu udah tinggi, pemilih rasionalnya lebih tinggi juga. Dan kita udah sama-sama tahu, cek deh, boleh dicek deh sama semua konsultan mana gitu ya. Pasti mereka bilang money politik itu efektifnya hanya 20-30%. Wow, kisaran di situ ya. Iya. Kita lempar 1M, ya dapatnya 300 juta. Ya efektif nggak ya, walau silakan itu menilai masing-masing. Tapi kalau saya nggak menyarankan untuk itu. Dan sebenarnya ada cara-cara lain yang sebenarnya lebih bisa mengunci suara dan bisa lebih kuat seperti itu dibanding kita cuman nyebar duit, money politik dan segala macamnya. Banyak kok cara-caranya, gitu kan. Istilahnya suaranya itu bisa kita kunci dalam arti nggak kemana-mana. Dan saya yakin polisi itu masih pada ngerti lah. Dan itu teknis ya, itu teknis betul. Yang dalam Bung Mel sebenarnya lebih paham lah. Saya kan mainnya di udara, ya kan. Jadi memang kita berharap bahwa pesta pemilu kada ini tidak diwarnai dengan money politik, walaupun itu sangat sulit sekali untuk tidak diwarnai. Tapi minimal kesadaran bahwa money politik itu adalah haram. Nah sekali lagi saya katakan bahwa Bung Fitra ini adalah konsultan yang berhaluan tidak menyarankan itu. Biasanya banyak konsultan, ini daerah ini surveinya rendah nih, bom dengan duit nih. Nah itu Bung Fitra tidak bisa melakukan itu. Nah baik, closing mungkin Bung Fitra sebagai Direktur Poltras, sebagai juga trainer dari Digital Marketing Indonesia, berkaitan dengan himbauan lah kepada kandidat-kandidat untuk menggunakan cara-cara cerdas, termasuk kemudian mengoptimalkan media sosial atau digital marketing juga. Jadi yang saya lihat banyak orang salah kaprah tentang media sosial. Salah kaprahnya di mana? Jadi mereka menganggap media sosial itu sempit, tempat yang sempit untuk berkampanye gitu. Padahal itu tempat yang luas dan sangat bebas gitu kan. Gitu bisa dibilang malah nggak ada aturan. Ada sih UU ITE gitu kan. Maksudnya dalam arti kita bisa berkreasi sebebas mungkin di sana, bisa membuat konten sekreatif mungkin untuk menarik apa istilahnya segmen-segmen masyarakat yang pengen kita sasar gitu kan. Nah, mungkin mereka yang masih berpikir seperti itu karena mereka tidak tahu bahwasanya bagaimana menggunakan sosial media ini sebenarnya supaya optimal dan tepat sasaran gitu kan. Nah makanya supaya tahu ngobrol gitu maksudnya. ngobrol lebih jauh biar kemudian paham. Karena kan yang dia tahu mungkin Facebook bertemannya 5.000 ya. Enggak. Padahal ada halaman. Bisa Instagram bagaimana? Terus yang terbaru nih TikTok bagaimana? Kayak gitu. Baik, terima kasih Bung Fitra Subarkah S.Hum, alumni Universitas Indonesia, bisa hadir ke studio obrolan ya. Sama-sama ini suatu kehormatan sekali, sangat kehormatan bagi saya, bagi Bung Fitra Subarkah untuk kemudian bisa hadir di sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.